Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Blog Yuva. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana caranya membuat pie chart dengan menggunakan software Microsoft Excel. Mungkin teman-teman sih sudah banyak yang tahu bagaimana cara membuat visualisasi data dengan menggunakan pie chart, tapi pada video kali ini saya akan sampaikan juga tips dan trik bagaimana untuk membuat pie chart lebih menarik dan apa-apa saja yang perlu teman-teman ketahui dalam menggunakan pie chart sehingga teman-teman tidak salah dalam menggunakan pie chart untuk menampilkan data teman-teman yang awalnya bertujuan untuk membuat lebih menarik dan menyampaikan informasi dengan lebih detail, malah akan menjadi sebuah salah persepsi bagi orang yang membaca pie chart teman-teman. Nah, pertama kita harus tahu dulu ya apa itu pie chart dan kapan pie chart itu digunakan. Pie chart merupakan salah satu bentuk visualisasi data yang menampilkan data dalam bentuk potongan kue bulat ya, atau menyerupai kue pie. Nah, pie chart ini bisa digunakan untuk melakukan visualisasi data dengan tipe data numerik ya. Jadi kalau teman-teman tipe datanya itu dalam bentuk huruf, itu teman-teman jangan gunakan pie chart. Dan pie chart ini yang paling penting adalah dia sangat bermanfaat untuk membandingkan antar kelompok data dengan klasifikasi yang sama. Misalkan teman-teman ingin membandingkan proporsi pengeluaran, teman-teman ingin membandingkan proporsi pendapatan dari kelompok umur yang berbeda, itu bisa dengan menggunakan pie chart. Sebenarnya sangat sederhana ya, tapi banyak orang yang masih kurang tepat dalam menggunakan pie chart atau hanya membuat pie chart lalu kurang menampilkan informasi yang penting di dalam pie chart tersebut. Nah, nanti saya akan sampaikan tips-tips bagaimana membuat pie chart ini benar-benar bermanfaat dan powerful dalam presentasi ataupun mungkin dalam visualisasi data teman-teman. Nah, kita langsung praktek saja ya, agar bagaimana teman-teman lebih mudah memahaminya. Langsung kita buka Microsoft Excel. Di sini saya sudah siapkan satu kelompok data ya, yang merupakan daftar pengeluaran bulanan Andi. Nah, dalam daftar pengeluaran ini terdapat 5 kelompok data yang sudah ditabulasi ya, yaitu konsumsi, tabungan, investasi, sedekah, dan jalan-jalan ya. Saya buatkan saja di datanya dummy, ada 5 kelompok. Nah, untuk menggunakan pie chart ini, pertama kita blok dulu data yang akan dibuatkan pie chartnya. Ini sudah saya blok, kemudian pilih insert. Kemudian pada bagian charts ini, ada yang berbentuk kue bulat ini. Nah, ini jenis-jenis pie chart ya. Ada 2D, ada donat, ada 3D. Saran saya pilih yang 2D dulu. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas kenapa teman-teman sebaiknya memilih yang 2D. Lalu klik dan muncullah pie chart. Nah, pada tahapan ini kita perlu melakukan sedikit modifikasi sehingga pie chart kita lebih menarik ya. Yang pertama itu mari dirubah dulu judul pie chartnya, grafik pengeluaran bulanan Andi. Oke, udah dikasih judul, kemudian diklik pie chartnya. Jangan lupa memberikan data label ya. Klik pie chartnya, klik kanan, klik kanan, add data labels. Nah, ini akan muncul label dari data-data yang digunakan pada pie chart ini. Cuma ini masih apa ya? Kalau saya sih kurang menangkap kalau hanya ditampilkan seperti ini. Nah, tips yang untuk membuat pie chart ini lebih menarik, pada bagian data label ini, teman-teman klik, kemudian klik kanan, ambil format data labels. Nah, kemudian pilih percentage. Lalu value-nya ini di uncheck ya, sehingga tidak muncul lagi. Nah, kemudian pada bagian add chart element ini, data labels-nya bisa ditaruh di luar aja, outside end. Kemudian bagian legend-nya, kalau saya lebih suka naruhnya di kanan ya. Nah, ini pie chart teman-teman sudah jadi dan bisa diinterpretasikan sehingga memberikan informasi yang lebih ya. Ternyata Andi itu 42% dari pendapatannya, dari pengeluarannya itu adalah untuk konsumsi.
21% untuk tabungan, investasi 10%, 16% sedekah, dan 11% jalan-jalan. Nah, inilah manfaat dari pie chart tadi, di mana teman-teman menampilkan data dalam bentuk kue yang bertujuan untuk membandingkan antar kelompok data ya. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan 4 juta, 2 juta, saya kira itu kurang bermanfaat. Lebih baik diubah ke persentase dan lalu dibandingkan. Nah, kemudian bagaimana tips membuat pie chart ini menjadi lebih menarik dan lebih bermanfaat? Kalau saya suka seperti ini teman-teman. Ambil satu bagian yang menarik dari pie chart ini, kemudian tonjolkan bagian itu. Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat di sini bagian terbesar adalah konsumsi ya. Saya ingin menonjolkan ini. Kita klik bagian konsumsi ini 2 kali, kemudian klik kanan, kemudian klik format data point ya. Nah, pada bagian format data point ini ada 2 pilihan, Angel of First Life dan Point Explosion. Kita coba otak-atik aja ya. Yang ini kalau nggak salah dia akan memberikan jarak ya. Nah, oh ini muter, mohon maaf ya. Yang Angel of First Life ini muter. Lebih baik tidak usah saja daripada bingung. Nah, yang Point Explosion ini dia akan memberikan jarak terhadap kue-kue yang lainnya ya, atau data-data lainnya. Saya tulis misalnya 15% aja. Nah, sehingga dia akan memisah sendiri gitu, sehingga memberikan sebuah pandangan yang menarik dan kita langsung ngeh, oh ada bagian menarik dari tampilan data ini. Kemudian close. Nah, saran saya juga ya, bagian yang menarik ini teman-teman bisa pilih warna yang menonjol ya. Bisa dipilih di bagian chart design, mohon maaf, di bagian format. Kemudian di bagian shape outline ini juga mungkin bisa diberikan warna yang lebih tebal. Kemudian width-nya juga agak tebal ya, biar menarik. Atau mau diganti warna fill-nya juga, itu silakan saja biar lebih menonjol sehingga kelihatan 42% pengeluaran bulanan Andi itu adalah berkonsumsi. Nah, kalau saya ada tips tambahan lagi yang bisa saya sampaikan, yaitu biasanya saya tambahkan semacam teks khusus di sini ya. Ini kalau biasanya teman-teman presentasi ke atasan, kayak pimpinan, bupati, wali kota, itu diberikan satu keterangan khusus yang benar-benar poin dari data ini. Biasanya saya tambahkan text box ya. Pilih menu insert, kemudian illustration, pilih shapes. Nah, ini tinggal ditambahkan seperti ini saja. Bisa di sini boleh. Kemudian klik kanan kotak ini, lalu edit teks. Teman-teman bisa tulis informasi menariknya. Konsumsi merupakan pengeluaran terbesar dari Andi. Bisa dikecilkan dulu. Ini bisa digeser sedikit ya biar rapi. Oke. Kemudian biasanya saya tambahkan panah ya. Panah ini membuat langsung ngeh gitu. Jadi kayak ada semacam penunjuk khusus gitu. Apalagi kalau dikasih warnanya kayak merah ya. Kalau poin-poin yang penting krusial, teman-teman bisa ganti warnanya jadi merah. Nah, sehingga hal pertama yang terbesit ketika melihat data ini adalah kita langsung tahu bahwa 42% konsumsi itu merupakan pengeluaran terbesar dari Andi. Jadi orang langsung ngeh ini poin menarik dari data yang kita tampilkan. Nah, mungkin ini pie chart teman-teman sudah jadi dan oke ya, bisa dimanfaatkan, tergantung nanti kebutuhan teman-teman seperti apa. Nah, sekarang saya akan sampaikan juga apa-apa saja yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan pie chart sebagai bentuk visualisasi data. Yang pertama, jangan gunakan pie chart ini ketika
kelompok datanya terlalu banyak gitu loh. Sebagai contoh di sini kita akan membandingkan 5 kelompok data ya. Konsumsi, tabungan, investasi, sedekah, jalan-jalan. Kalau ada 10 misalkan ya, kira-kira bagaimana? Saya kira ini sudah tidak efektif lagi. Teman-teman tambahin ini jadi 10, mungkin ada nominal lain ya, misalkan kayak apa ya, beli pulsa misalkan, beli pulsa, terus apalagi beli rumah misalkan, cicilan ya, cicilan, terus kirim orang tua, ini contoh aja ya. Apalagi ya, kirim saudara, udah 9 ya. Sekarang beli pulsa 500.000, cicilan 3 juta, kirim orang tua 3 juta, kirim saudara 1 juta. Nah, sekarang kita coba bikin pie chart yang baru ya, dengan 9 ini ya, dan teman-teman bisa bandingkan nanti. Insert, masalah chart yang 2D. Nah, dengan chart yang sebanyak ini kita bingung gitu, kita mau lihat apa di 9 kelompok data ini. Saya sendiri kurang suka kalau menggunakan pie chart ini, tapi kelompok data terlalu banyak, agak bingung melihatnya. Apalagi kalau lebih dari 10 ya. Saran saya sih maksimal kalau kelompok data yang digunakan ini 7 aja, 7. Lewat dari itu, kalau teman-teman ingin membandingkan bisa dengan visualisasi data yang lain ya, seperti bar chart atau yang lainnya. Lalu yang kedua, ketika teman-teman menggunakan pie chart itu, saran saya hindari menggunakan pie chart dalam bentuk 3D ya. Kenapa hindari dalam bentuk 3D? Karena 3D ini memberikan tampilan pie chart yang ukurannya itu tidak jelas ya. Jadi pie chart itu kan digunakan untuk membandingkan dengan melihat perbedaan ukuran dari potongan-potongan kuenya, sehingga kita tahu ini yang besar, ini yang kecil. Nah, kalau ini diubah jadi 3D, kita nggak tahu lagi, kita sulit membedakan mana yang kecil, mana yang besar, sehingga manfaatnya tidak lagi terasa. Beri contoh, ini kita coba ganti ya, change chart type pie. Oke, kita pilih donut, pilih ini ya. Nah, ini tuh nggak kelihatan mana yang, ini mungkin karena 42 dan 21 kelihatan besar ya, tapi kalau nanti 40 dengan 30 itu bedanya tipis gitu. Dan kurang bermanfaat kalau buat saya. Jadi sebisa mungkin hindari penggunaan visualisasi data yang 3D termasuk dalam pie chart, dan fokus dengan menggunakan 2D, dan fokus menampilkan informasi yang bermanfaat sehingga orang sekali melihat grafik teman-teman langsung tahu, oh ini loh poin utama dari grafik yang ditampilkan. Oke, mungkin sekian video saya tentang cara membuat pie chart. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau memang teman-teman ingin terus mendapatkan update seputar tips dan trik dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.